يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Masya Allah, tabarakallah. Seketika dengan kita begitu jabat, atau pada dengan kita menjadi tetamunya istana. Terserah istana Merdeka, istana Salam, istana yang lama, istana negara, istana mana saja, mesti dan pasti dengan kita dengan pakaian yang sopan, dengan pakaian yang kemas dan rapi. Sebab karena dengan kita menjadi tetamunya istana, yang dengan kelebihan dan kemuliaan istana tadi itu sebenarnya bukan daripada Allah, tapi itu besar di mata makhluk, disanjungi atau juga dikagumi oleh makhluk. Mungkin karena dengan biaya kos pembangunannya, atau juga karena lawan dan cantiknya, yang sehingga untuk kita menjadi tetamu istana, baju seragam, kalau batik tek semuanya, kalau dengan tai semuanya, kalau hijau semuanya, kalau biru semuanya. Dan tak boleh kita memakai pakaian atau dengan kalat yang dipakai oleh tuanku. Begitu kan peraturannya. Nah, itu kita lebihkan. Masya Allah, tabarakallah, bagus. Ya, seketika dengan kita menjadi salah seorang kru daripada emas, harus ada lubuk emas di sini. Kalau pada saat dengan kita bekerja dengan sektor tangguh hari, harus ada pakaian khas yang dipakai oleh kru atau juga oleh pegawai yang bekerja dengan yayasan sektor tangguh hari. Saat ketika kita bekerja dengan Petronas, bajunya atas hijau, bawah putih. Tuh, Masya Allah, tabarakallah, dianggap menyalahi aturan kalau dengan kita tidak memakai pakaian yang semacam itu. Masya Allah, tabarakallah, berarti manusia sudah pintar, berarti manusia sudah pandai, berarti dengan mereka sudah mengerti bagaimana cara untuk kita memberikan penghormatan kepada tempat-tempat yang kita anggap lebih daripada yang lain, seperti dengan istana, seperti dengan ofisnya siapa. Tuh, kalau pada waktu kita menjadi tetamu atau kita mengadakan lawatan ke LCC, mesti pakaiannya diperhatikan betul, apakah sesuai, liftnya besar sekali, pengamanannya luar biasa. Nah, kalau macam tuh, karena kita sudah bersikap semacam tuh, lebih awal dan lebih patut dan pantas dengan kita menyesuaikan pakaian kita, hati kita, rangai kita, perilaku kita pada saat dengan kita datang berkunjung ke rumah Allah Jalla wa'ala sebagai tetamu Allah. Jadi jangan sampai istana lebih daripada masjid, dan jangan sampai masjid ternyata di bawah daripada istana. Jadi kalau pada waktu kita akan ke istana dapatkan jemputan daripada Tuhanku, mandi sebelumnya, berpakaian yang lawa, yang kedua emas dan rapi, yang ketiga tadi kadang-kadang tak semacam itu. Kalau pada saat dengan kita ke rumah Allah Jalla wa'ala, pakai kain yang sudah lusuh tahun 1991, sejak 23 tahun yang lalu kan kita jadi itu mana boleh songkok. Kalau kita cium-cium, pertama seperti bau lipas, cium lagi seperti bau tikus, cium lagi seperti bau belacan. Mana boleh macam tu. Hak yang semacam tu masukkan dalam mesin, basuh dulu, bersihkan dulu. Nah, itulah ketaksiran kita, itulah kesalahan kita. Jadi dengan kita tidak memuliakan yang mulia. Malah hari Jumat, Masya Allah, penganjur yang walaupun penganjur tadi itu orang yang tak banyak tahu tentang agama, tapi tetap juga harus memuliakan yang mulia menurut agama. Malam Jumat jangan buat konser, malam Jumat jangan dengan senam aerobik, malam Jumat jangan dengan dangdut. Sesuaikan kemuliaan malam Jumat dengan amal ubudiyah yang mulia, agar kita menjadi makhluk dan insan-insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi dengan kemuliaan daripada bulan Rajab, maka nanti kita memohon dan meminta. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah, Ramadan itu adalah bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rajab, dari perputaran bulan yang 12, ternyata bulan Rajab yang layak untuk menjemput baginda Nabi sebagai tetamu kehormatan Allah, karena akan menghadap Allah. Maka dengan bulannya itu juga bulan Allah. Jadi dikatakan Rajab itu adalah Syahrullahil Muharram. Jadi Asyhurul Hurum, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra biha arba'atul hurum. Jadi pada perputaran waktu yang 12 bulan tadi itu terdapat 4 bulan hurum. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Dzulqa'dah, yang keempat dengan bulan Dzulhijjah. Kita tengok kejadian-kejadian seperti apa saja, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada 4 bulan tadi itu. Di bulan Muharram, pada bulan Muharram adanya hari Asyura. Nabi kita bersabda, puasa hari Asyura dia akan menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun. Setelah Nabi kita sampai ke Madinah, wajadal yahud yasumuna lidzalika yaum. Orang-orang Yahudi puasa pada hari itu. Nabi kita bertanya-tanya, kenapa kalian puasa pada hari Asyura? Jadi kata mereka, dzalika yaumun, hari ke-10 daripada bulan Muharram itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabiullah Musa daripada cengkraman Fir'aun, daripada tentera Fir'aun, daripada kediktator Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah saat ketika mengejar Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi kami berpuasa pada hari tersebut sebagai tanda kesyukuran kami kepada tengok. Mensyukuri nikmat itu dengan puasa. Kita salah. Kita bersyukuri nikmat dengan dangdut. Panggil Siti Nur, panggil Rizdayanti, panggil Rizky Dayu, panggil Rumah Irama, panggil penyanyi-penyanyi, atau juga dengan seniman-seniman dunia, Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Amar Khan, Khan Khan, semuanya. Jadi sebagai tanda kesyukuran kita berpandu kepada syariat, berpandu kepada hukum. Nabi kita bersabda, kenapa puasa pada hari Senin? Itu adalah hari kelahiranku. Allahu Akbar. Dengan ibadah itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Yang bagikan kemenangan itu adalah Allah. Yang bagikan kesehatan itu adalah Allah. Yang bagikan taufik dan hidayah itu adalah Allah. Maka hari-hari yang mulia di sisi Allah itu kita isi dengan aktiviti dan kegiatan-kegiatan yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Macam mana kita nak berdoa macam tu? Maaf. Abi jangan merokok. Nyala. Sikitnya tak banyak mana, masih banyak yang hangus sedikit karena kebanyakan. Allahu Akbar, dia tak memuliakan bulan ini dengan Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Sebab hari itu Nabi kita bersabda adalah hari jadi hari kelahiranku. Nabi kita puasa pada hari Senin, kita pada hari kelahiran kita. Happy birthday to you, sana hewan ya jamil, sana hewan ya jamil. Happy birthday to you. Dangdut saja lagi, joget saja lagi. Itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Sebab Allah bagi kesehatan, Allah bagi kita duit, Allah bagi kita kekayaan.
Kata Allah, aku yang bagi kekayaan. Kalau nak bersyukur dengan aku, ikut cara yang aku anjurkan, bukan ikut cara kamu. Aku tak nak dengan dangdutmu, takkan dangdutmu, tak nakkan dengan dangdutmu, tidak inginkan karaoke-mu, tidak menginginkan hiburanmu. Kenapa? Sebab segala kelebihan-kelebihan yang aku berikan kepadamu tadi itu hanya semata-mata anugerah daripadaku. Jadi Nabi kita bersabda, "Panahnu ahaqqu bi Musa minkum," maka dengan kami lebih patut dan lebih layak untuk memuliakan Nabiullah Musa daripada kalian. Terus Nabi kita perintahkan sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Itu diantara daripada kemuliaan bulan Muharram. Dikatakan juga dalam sebuah riwayat, tidak ada daripada hari-hari puasa sunat, tidak ada daripada hari-hari kita melaksanakan puasa sunat yang paling afdal setelah Ramadan. Tidak ada puasa yang lebih afdal setelah puasa bulan Ramadan daripada berpuasa di bulan-bulan Ashhurul Hurum. Takut di bulan Muharram, ataupun juga di bulan Rajab, ataupun juga di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram sudah tadi dengan hari Asyura. Kita beranjak kepada bulan yang kedua di bulan Rajab. Allah muliakan bulan Rajab, satu sebagai Syahrullahil Muharram. Allah muliakan bulan Rajab untuk menjemput tetamu istimewa yang tidak ada tandingannya untuk mendapatkan anugerah yang teristimewa. Tidak ada anugerah Allah yang lebih istimewa daripada sembahyang yang kita laksanakan dan sudah banyak kita laksanakan. Tidak ada suatu amalan yang paling cepat, yang paling laju untuk membawa kita kepada Allah dan ridhanya Allah daripada sembahyang. Jadi yang satu, dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan amalan yang seperti apapun bentuknya, tidak ada amalan yang paling laju dan yang paling cepat membawa kita kepada ridha Allah, rahmat Allah, surga Allah, anugerah Allah daripada sembahyang 5 waktu. Tadi malam kita dari mandi, tadi malam di masjid Bukit Aman. Kita kongsikan sedikit tentang Bukit Aman malam tadi itu. Azan Madinah, Allah itu azan bukan Madinah, bukan. Masyaallah tabarakallah. Nyari suku tadi itu. Rasa-rasa seperti kita di Mekah. Tapi buka mata. Masjid Bukhari. Rasa-rasanya seperti di Masjidil Haram ya. Tengok sampai nyampe. Nanti kita tunggu imamnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu Syekh Subhan. Tengok. Tidak, imam Masjid Bukhari bukan Sudais. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Syekh Abdul Rahman Al-Ghazali. Rupa-rupanya kita masih di KL lagi, rasa-rasa sudah di Madinah tadi. Tapi yang mengundang pertanyaan kita, tengok, masalah tabarakallah. Yang pertama dengan haji. Haji itu adalah ibadah yang pertama dengan waktu, yang kedua dengan tempat, dengan duit, kesehatan, hidayah, petunjuk dan segala galanya. Yang kedua dengan puasa 30 hari dalam setahun. Ramadan ila Ramadan, al-Jum'atu ila Jum'ah, kafaratu lima bainahuma. Riwayat majulibatil kabair, daripada Ramadan kepada Ramadan, daripada sembahyang kepada sembahyang, daripada puasa kepada puasa, daripada Jumat kepada Jumat. Nabi kita bersabda, penghapus dosa-dosa kesalahan yang berlaku antara keduanya, penghapus terhadap dosa-dosa yang berlaku antara keduanya. Puasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang
siapa melaksanakan puasa Ramadan? Pertama, imanan dengan penuh keimanan, ihtisaban tulus karena Allah, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang telah lalu dengan sembahyang tarawih dan juga dengan Lailatul Qadarnya. Nah, dengan Lailatul Qadar tadi kita disebut tadi itu. Lailatul Qadar itu malam atau tempat? Malam Lailatul Qadar. Kemuliaannya dengan malam, dengan waktu atau dengan tempat? Hah? Tepat. Waktulah. Masyaallah tabarakallah. Karena mulianya malam Lailatul Qadar dari itu ibadah malam-malam hari itu lebih afdal daripada ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alhamdulillah, masyaallah tabarakallah. Dia terdapat pada bulan Ramadan malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Zakat tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim, diambil daripada orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Dengan duit kita makan, dengan duit kita hidup, dengan duit kita berpakaian, dengan duit kita beli kereta, dengan duit kita kawin, semuanya dengan duit. Masyaallah tabarakallah. Itu peranan duit dalam kehidupan umat, dalam kehidupan manusia. Masya Allah tabarakallah. Jadi dengan zakat yang kita keluarkan tadi itu bukannya zakat sebagai salah satu daripada rukun Islam yang 5, tapi juga zakat itu adalah tali penghubung antara sesama manusia. Orang kaya memberikan santunan bantuan dengan ramah tamah dan mesra kepada fakir miskin. Orang miskin mendoakan kepada orang yang memberikan zakat kepadanya. Barakallahu laka fima anfaq. Moga-moga Allah memberkati nafkah zakat yang kau bagikan, dan Allah gantikan zakat yang kau keluarkan. Itu doa daripada orang miskin. Tapi tetap saja, baik itu dengan haji ataupun juga dengan puasa ataupun juga dengan zakat, sebutkan saja kelebihan yang ada dengan 3 rukun tadi itu, tetap tidak ada seruannya. Haji ila baitillahil haram. Ada. Keluarkan zakat 2% setengah daripada 100 daripada seluruh harta yang Anda miliki. Tak ada azan, tak ada pamer pun juga tak ada. Masyaallah tabarakallah. Kita pergi ke Mekah, seruan itu sejak daripada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa'adzin binnas ayuhan nas innallaha qad kataba 'alaikumul hajja fahujju. Nabi kita katakan innallaha qad kataba 'alaikumul hajja fahujju. Qalu, sahabat bertanya, "Afi kulli 'amin ya Rasulullah?" Apakah pada tiap tahun? Nabi kita kata tidak. Walau qultu na'am la wajabat. Kalau saya katakan iya, niscaya akan diwajibkan. Yang walaupun haji menghapuskan dosa-dosa kesalahan semuanya, besar dan kecil, menghimpunkan tempat-tempat yang mulia, Mekah, Madinah, Arafah, Muzdalifah, Mina, tapi tidak ada azannya. Puasa tak ada azannya. Ya aman ziyad hayya ila shaum. Tak ada fish, orang Arabnya fish, tak ada. Yang ada itu dengan sembahyang. Kenapa? Karena pentingnya. Karena sembahyang itulah silatul bainal abdi wa rabbih, penghubung antara kita dengan Sang Pencipta. Jangan sampai sesiapa saja, jangan sampai dengan kita insan yang mulia pada saat pendengar lantunan azan yang nyaring, ternyata dengan kita tidak memperkenankan dengan seruan tersebut. Kita disuruh dengan lantunan azan yang nyaring, yang lantang, yang jelas, dengan gunakan sound system yang canggih, dengan lagu Allahu Akbar. Jangan sampai dengan lantunan suara yang semerdu tadi itu, ternyata dengan kita tidak bangun, ternyata dengan kita tidak bangkit, ternyata
tidak datang. Ternyata dengan kita tidak gunakan kereta, motor, serta kemudian yang kita miliki. Ngek 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 ngek, oh 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 oh, au au, kew kew, ngew ngew, mata mengantuk dah tidur dah. Macam mana kita boleh buka SMS tengah malam? Siapa yang menyuruh tadi itu? Salah seorang daripada teman kita. Siapa teman kita yang kalau pada waktu kita disuruh oleh Allah, kenapa kita tidak bangun? Teman kita kah yang bagi kita rezeki? Teman kita kah yang bagi kita kesehatan? Teman kita kah yang bagikan kita kekuatan? Teman kita kah yang memberikan kita petunjuk dan hidayah? Semuanya Allah dengan jawabannya. Tapi kenapa pada ketika aku seru berkali-kali dengan lantunan suara yang merdu keras dan nyaring? Jadi kata kambing, tak dengar kah kunci itu? Tak dengar kah? Aku pun dengar. Lembu kata dengar. Semua makhluk mendengar. Semuanya akan menjadi saksi. Sesibuk apapun, tinggalkan kesibukan. Sesusah apapun, tetap kita dengan kewajiban. Kenapa? Sebab ini adalah seruan daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, kenapa dengan sembahyang yang diwajibkan secara langsung? Tidak dengan perantaraan malaikat, tidak lagi dengan perantaraan wahyu, tidak lagi dengan perantaraan ilham, tidak juga dengan perantaraan mimpi. Nabi kita dijemput hadir. Nabi kita sibuk dengan urusan umat, sibuk dengan urusan dakwah, sibuk dengan urusan agama, sibuk dengan urusan keluarga. Yang pada malam itu Nabi kita dijemput oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi kita tinggalkan semuanya agar umat ini juga meninggalkan segala-galanya dalam rangka untuk kita memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala. Berjanji di hadapan Allah pada malam hari ini, selama jantungku masih berdenyut, selama badanku sehat afiat, selama tidak ada halangan dan rintangan yang menghalang, insya Allah ya Allah, aku akan senantiasa dan selalu memenuhi seruanmu di mana saja aku berada. Masya Allah, tabarakallah. Sebab karena dengan seruan yang berkali-kali dan juga dengan suara yang nyaring, beberapa waktu saya panggil salah seorang daripada sahabat kita, sahabat, sahabat langsung, baru saya panggil sahabat, kata sahabat, maksudnya baik sekali ya. Saya tak perlu menjerit dengan beliau, Ustaz Ahmad. Dah pelan, lembut, Masya Allah, tabarakallah. Sudah kita perkenankan seruan tadi itu. Takkan kita diseru dengan suara yang nyaring, merdu, dilakukan berkali-kali, terus tak datang. Nih kata malaikat, lasa sungguh. Awak tu tak reti, tak paham kan untuk apa kereta, untuk apa motor, untuk apa Allah bagi kaki, bukan untuk gelap malam, bukan untuk bukit jalil, bukan untuk berjalan-jalan, tapi yang terpenting itu adalah untuk memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala. Itu makna, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban. Nabi kita berpuasa di bulan Sya'ban dengan jumlah bilangan yang tidak pernah Nabi kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Dikatakan tidak ada daripada perputaran bulan yang 12 kali, tidak ada daripada perputaran tahun yang 12 bulan yang Nabi kita puasa hampir genap 1 bulan, maksudnya puasa sunat daripada bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Sebab bulan itu terlupakan dan terlengahkan dengan umatku. Rajab itu adalah bulannya Allah. Karena bulannya Allah, Nabi kita jemput dalam perjalanan Isra wal Mi'raj untuk menerima anugerah sembahyang 5 waktu. Sementara dengan bulan Ramadan, kita sudah mengenal pasti dengan kemuliaan dan juga dengan kebaikannya. Terlupakan kita dengan bulan Sya'ban. Maka Nabi kita hidupkan bulan Sya'ban tadi itu dengan berpuasa hampir genap 1 bulan. Nabi kita berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi Bapak Nafila
dengan 3 bulan tadi itu berarti mewakili 12 bulan pada perputaran 1 tahun. Bulannya Allah, berarti kita akan memuliakan semua bulan-bulan Asyuril Haram. Bulannya Rasulullah Sya'ban, berarti dengan kita akan memuliakan bulan-bulan lainnya. Sebagaimana juga dengan kita memuliakan bulannya kita itulah bulan Ramadan, agar dengan perputaran dan perpusingan waktu 12 bulan setahun senantiasa dan selalu membawa kita kepada ridha Allah Jalla wa Ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Seolah-olahnya dengan kita bertawasul dengan 2 bulan tadi itu, satu dengan bulan Rajab dan kemuliaannya, bulan Rajab dengan Isra dan Mi'rajnya, dengan bulan Rajab dengan Qaba Qausaini au Adna, bulan Rajab dengan peristiwa dan kejadiannya, bulan Rajab dengan kesucian dan juga dengan keagungannya. Yang kedua dengan kemuliaan baginda Nabi, dengan bulannya Nabi, dengan puasanya Nabi, dengan ikhlas, tawadhu, tadallul dan ibadahnya Nabi. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, taballighna Ramadan. Jadi seolah-olah dengan doa tadi itu, barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu sebagai pengantar, sebagai rekomendasi, sebagai wasilah, sebagai sarana yang melayani kita untuk kita menerima, untuk kita menyambut tetamu kehormatan yang dengan tetamu tersebut akan menghakis, akan menghabiskan, akan membersihkan, akan melenyapkan dosa-dosa kesalahan kita. Itulah dengan berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Jadi karena kita sudah dengan bulan yang mulia, bulannya Allah, disambut dengan bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, layaklah kita memohon babalighna atau wabalighna, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan apa? Sebab bulan Ramadan daripada Ramad itu artinya panas. Panas itu berarti membakar. Sebab karena bulan tersebut itu akan membakar dosa-dosa kesalahan seseorang. Malam harinya dengan tarawih, dengan salatul lail, salatul qiyam ya sahabakumullah. Ingat, jangan hari-hari pertama saja penuh sampai ke belakang, tak ada tempat, pagi pun juga tak boleh. Masuk pada malam yang lebih mulia, kita sudah ambil pelajaran daripada waktu dan tempat. Pada 21, 10 malam yang terakhir yang disebut dengan Asyur Awakhir, jumlah bilangan yang dibebaskan Allah daripada api neraka tidak terhitung. Idza dakhalal ashrul awakhir, apabila masuk 10 malam yang terakhir, syadda mizarahu, Nabi kita kuatkan tali pinggang, wa aiqadha ahlahu, Nabi kita bangunkan anak-anak dan keluarga, wa ahya lailahu, dan Nabi kita hidupkan malam harinya. Kita bangunkan keluarga untuk sama-sama bikin ketupat, kita bangunkan keluarga untuk sama-sama bikin kue raya, kita bangunkan keluarga untuk bantu dan tolong kita memilah pakaian akan kita pakai pada hari raya. Itu 10 hari yang terakhir. Mana? Tak ada. Kosong. Innalillah. Itu berarti kita masih belum belajar, masih belum mendapatkan pengajaran yang positif daripada bulan dan waktu. Jadi hari pertama, kedua sampai pada yang terakhir, yang paling mulia adalah 10 malam yang terakhir. Kalau tak percaya, pernah pergi umrah bulan Ramadan? Belum. Siapa yang pernah pergi umrah bulan Ramadan? Tiketnya mahal, 2 kali ganda, hotelnya mahal, untuk mendapatkan set pesawat pun juga susah. Orang beramai-ramai pada 10 hari bulan Ramadan. Kita masalah tabarakallah 10 hari bulan Ramadan. Ketupat ketupatnya dengan kue rayanya yang paling menggeramkan pula, itu belum lagi puasa Ramadan, sudah lagu hari raya yang dilakukan. Nak puasa karena hari raya kah? Puasa dulu baru berhari lebaran. Nita masuk ke Zayan, masuk ke mall, masuk ke Tesco, selamat hari raya. Lagu Biramli atau lagu siapa saja lah, tak salah. Belum puasa
lagi saudara berbuka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang tidak tahu dengan kemuliaan waktu dan juga yang tidak menerang dengan kemuliaan tempat. Nah, itu tajuk yang diberikan kepada saya tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa yang dimaksud daripada doa tadi itu? Suatu pengajaran agar dengan kita dapat memuliakan waktu dan tempat yang mulia, waktu yang mulia dengan amalan yang mulia agar kita mendapatkan yang mulia dan kumpul dengan orang-orang yang mulia di tempat yang paling mulia nanti di dalam surga Allah Jalla wa Ala. Silakan sampai pukul 9 lebih sedikit. Sudah lebih 10 sedikit lagi yang ada soalan. Silakan. Ada pertanyaan? Maaf, saya pas tarawih ini kalau kita sembahyang 2 rakaat kita KIB lagi, kita tak buat lagi selepas bangkit subuh tu kita tak bangkit dua kita sembah, boleh ke tak? Maksudnya pas tarawih kita betul buat 3 rakaat. Nanti saya buat 2 rakaat. Lepas tu saya tidur, saya ingin tambah, kalau saya ingin buat 5 rakaat saya tambah 2 dan 1. Tambah lagi kalau tak buat 7, 2 dan 1 sehingga 11. Boleh ke tak? Okey. Jadi witir, salat witir itu paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 atau sampai kepada 13 rakaat. Kata Tuan Haji, karena mata mengantuk kita mudah nak tidur. Jadi dengan kita sebelum kita tidur, pesan Nabi kita kepada Sayyidina Abu Hurairah, puasa 3 hari, melaksanakan sembahyang sunat duha dan berwitir sebelum tidur. Maka kita pun buat sembahyang witir 3 rakaat sebelum tidur atau selepas sembahyang isya. 2 rakaat tambah 1, 3. Lepas tu tahajud, tengah malam terbangun, terjaga. Masyaallah tabarakallah, tengok waktu baru pukul 3. Boleh kita buat sembahyang sunat sebanyak-banyaknya. Boleh tak dengan kita tambah lagi sembahyang witir kita tadi itu dengan menambahkan bilangan yang berikutnya 2, 8 campur dengan yang 3 tadi itu berarti menjadi 11. Tidak ada masalah kalau dengan niatnya sengaja melaksanakan sembahyang 2 rakaat daripada witir. Tapi afdalnya dengan kita pada waktu itu kita melaksanakan salat tahajud, sebab memang waktunya untuk kita bertahajud. Kalau sedang kita ingin menyempurnakan sembahyang witir kita sampai kepada 11 rakaat, tidak ada larangan. Tapi afdalnya yang namanya witir yang ganjil itu adalah salat penutup. Nanti kita bersabda, ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadi kalau akhir sembahyang pun di malam hari itu dengan sembahyang witir. Tapi kata ulama tidak masalah, tidak ada larangan. Kalau pada saat dengan kita sudah berwitir, kemudian dengan kita bangkit tahajud dan melaksanakan salat tahajud, ada pendapat mengatakan sebelum kita bertahajud dan sebelum kita menyambung witir, kita genapkan dulu, kita batalkan dulu witir yang satu tadi itu, supaya witir kita itu batal. Nanti selepas tahajud baru kita bersembahyang witir. Yang muhtamad Nabi kita kata la witrani billail, tidak ada 2 witir dalam satu malam, 1 kali saja. Kalau kita sudah berwitir, cukup dengan witir kita tadi itu. Yang selebihnya kita bersalat hajat, sholat sembahyang sunat tahajud. Kalau nak kita lengkapkan pun tetap hanya menambah dengan 2, tapi tidak kita genapkan. Yang lain, silakan tadi. Ya, apakah dibolehkan dengan seseorang yang melaksanakan puasa Nabiullah Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka hebat? Kalau ada di kalangan kita yang boleh puasa Nabiullah Daud di Malaysia, kedai mama, kedai papa, kedai apa, subuh-subuh 24 jam kedai buka, restoran buka, canai, kripat, donat, macam-macam. Boleh puasa. Hebat betul, Masya Allah, tabarakallah. Itu termasuk dalam kumpulan walahan dan sahlil amal. Kumpulan yang sudah sanggup menahan hawa nafsu. Tengok ketupat, tengok donat, tengok roti canai, ada yang tipis tu, cepati.
masalah tabarakallah, biryani, mandi, tayamum, macam-macam nama nasi. Nasi mandi, nasi tayamum belum pernah makan lagi. Sudah. Nah, ada nasi wudu juga. Buat sendirilah. Jadi setelah sudah punya kebiasaan, satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka. Nabi kita bersabda, afdalus siyam siyamun Nabiullah Daud. Seafdal puasa Nabiullah Daud, satu hari puasa, satu hari berbuka. Yang ditanyakan, sampai kepada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, puasa 3 bulan berturut-turut. Bagaimana hukumnya? Kan kalau dibolehkan puasa dahar, arti puasa datu puasa sepanjang tahun. Nabi kita bersabda, masama wala afdal. Yang puasa sepanjang tahun itu seperti puasa tidak, seperti berbuka pun juga tidak. Itu kata ulama, larangan itu kepada seseorang yang berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Tapi kalau dia puasa sepanjang tahun, hari-hari diharamkan dia tidak puasa, tidak ada larangan. Ramai di kalangan para sahabat dan para tabi'in yang berpuasa sepanjang tahun, 8 hari. Allahu Akbar. Masyaallah. Kalau mereka boleh puasa 8 hari, itu pahalanya masih sedikit dibandingkan dengan puasa kita di Malaysia. Sebab di sana tak ada cabaran dengan makanan. Warung Padang tak ada, restoran Padang tak ada, Jakarta restoran tidak ada, Sumatera restoran tidak ada. Nasi ambong, gundukan tak ada. Malaysia macam-macam nasi. Ada siput, yam, tom yam. Masya Allah, tabarakallah. Boleh puasa, hebat betul. Itu insya Allah pahalanya lebih besar daripada mereka yang berpuasa pada saat itu. Kesimpulannya, kalau puasa sepanjang tahun saja boleh, kenapa tidak boleh puasa 3 bulan berturut-turut? Kalau di segi dalil, memang dalilnya lemah. Tapi secara amnya, untuk Rajab memang digalakkan kita berpuasa di bulan Rajab sebanyak-banyaknya. Untuk Sya'ban memang Nabi kita yang berpuasa hampir sampai 1 bulan. Untuk bulan Ramadan itu memang sudah perkara mesti dan pasti harus kita laksanakan. Jadi bolehkah puasa sunat jika bukan dengan puasa wajib? Itu bukan Ali dengan hadis. Kalau minuman 3 dalam 1 ada. Jadi kopi ada, teh ada, kopi Ali ada, kemudian dengan teh panik juga ada, 5 dalam 1. Tak masalah. Jadi dengan jawabannya tidak sama. Ada di antara daripada ibadah yang boleh kita gabungkan, ada di antara daripada ibadah yang kalau pada kita gabungkan batal semuanya. Jadi katakan saja sembahyang maghrib dengan sembahyang witir. Maghrib tadi tak sembahyang. Selepas sembahyang isya nak sembahyang witir. Sengaja kau melaksanakan sembahyang maghrib dan witir 3 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar. Batal keduanya. Witir tak dapat dan juga sembahyang maghrib juga tidak dapat. Tapi ada yang boleh digabungkan 3 dalam 1. Seperti kita puasa besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Kita puasa hari Senin 1 niatnya qadaan. Yang kedua niatnya puasa hari Senin. Yang ketiga Senin tadi itu bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Itu 3 dalam 1 yang wajib dapat, yang 2 sunat itu juga dapat. Tapi tidak semuanya dikiaskan tertentu. Cuma ada jenis-jenis minuman namanya edisi. Nah, itu campur aduk macam-macam. Tapi ada jenis-jenis minuman yang tak boleh dicampur. Mana boleh dengan kita campur. Katakan saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, teh tarik campur dengan cendol. Tak jadi. Dolrek namanya, dolrek. Cendol teh tarik tak jadi. Gulai kambing campur dengan nasi kerabu tak jadi. Jadi supaya kita Syekh, bagaimana tadi boleh dicampur-campur? Jadi tidak boleh.
tak payah heran. Ais ABC tadi itu kan campur tuh. Buah ada, ais ada, gula ada, sirap ada, campur macam-macam. Demikian ada pepaya atau petik ada, apalagi putih-putih itu berpakai susu ada, masalah tabarakallah nangka ada. Nah, itu jenis yang boleh dicampur. Tapi ada jenis yang tidak boleh dicampur. Jadi jangan dikias-kiaskan. Jadi hukum ikut pedoman. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nak buat sop jangan dicampur dengan gula. Nah, jadi laisut tidak ada. Yang lain, Saya baca salam berkata. janji yang janji hadis dan janji campur soalan saya sebagai pertanyaan Itu balik. bukan itu pertanyaan aku Abi ada. Tak jelas. Sini. Soalannya, apakah hukum perjanjian itu dan kita mungkin perjanjian akan Jadi setelah Allah ciptakan manusia dengan insan pertama Nabi Muhammad alaihissalam, Allah satu belakang Nabi Muhammad alaihissalam sehingga terkeluar semua dunia akan dilahirkan oleh beliau. Allah berfirman, daripada kumpulan yang terkumpul tadi itu panjang cerita, banyak sedikit ceritanya. Jadi ini adalah daripada hadis yang berkenaan dengan pertanyaan tadi itu, setelah terkumpul banyak dari sejumlah tadi itu ada yang bercahaya, bersinar, nur ala nur, dan juga yang nampak gelap hitam. Allah berfirman, haula'i lil jannati wa la ubali wa haula'i lin nari wa la ubali. Kumpulan-kumpulan yang ini adalah untuk surga dan aku tidak peduli. Kumpulan-kumpulan yang ini adalah untuk neraka dan juga aku tidak peduli. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, setelah Allah ciptakan makhluk semuanya, maka Allah bersaksi kepada mereka dalam firman Allah yang berbunyi, alastu birabbikum, betulkah tulisan pencipta kalian semuanya mengatakan qalu bala syahidna. Mereka mengatakan semuanya iya, betul kami bersaksi. Makanya itu Allah tak biarkan orang-orang kafir, tak biarkan orang-orang yang durhaka kepada Allah, sebab karena dengan mereka sudah bersaksi dan mengakui dengan ketuhanan Allah Jalla wa'ala, kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk mempercayai dan juga meyakini yang pertama uluhiyatul khaliq, rububiyatullah Jalla wa'ala, ketuhanan Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau dipertanyakan, tidakkah yang pada saat mereka tidak mendapatkan petunjuk itu daripada Allah? Betul. Tapi pada permulaannya makhluk itu telah membuat pengakuan di hadapan Allah, beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Alastu birabbikum qalu bala. Hanya daripada kumpulan yang bersaksi tadi itu, ada yang dapat memperpanjang penyaksiannya hingga sampai kepada mati, dan itulah golongan yang selamat. Ada juga yang terbang ambing atau juga tak tersesat untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ihdinas as-siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, yang sehingga tergolong dengan kumpulan yang kedua yang nanti kita sebutkan di dalam hadis terakhir. Karena Allah sini Allah satu. Saya kali semalam subuh berjemaah.
mengerjakan sunat subuh lah. Subuh ni memang tak ada qabliyah apa kan? Ya. Sunat subuh saja. Ada satu masa kalau masih hujan saya datang lambat. Lepas sunat subuh boleh ke sunat yang qada atau saya sunat subuh saja? Allah as-salatu khairun minan nawm. Alhamdulillah, langsung bagi sembahyang subuh tepat pada waktunya. Masya Allah. Jangankan untuk dengan sembahyang fardu subuh, bagaimana kejadian dan pahalanya. Untuk 2 rakaat sembahyang sunatnya saja Nabi kita bersabda lebih afdal, lebih elok, lebih cantik, lebih mewah dan lebih mahal daripada dunia dan isinya. Syekh Muqtad Bukhari kaya, tapi lebih kaya orang yang melaksanakan sembahyang sunat subuh. Kita boleh menandingi kekayaan sesiapapun dengan lantunan tasbih, tahmid dan takbir. Jangan terlalu kesilauan dengan kekayaan orang yang kaya, jabatan orang yang tinggi, yang kalau pada saat Allah tidak karuniakan dan tidak berikan hidayah kepada mereka untuk sembahyang 5 waktu secara berjamaah, untuk melaksanakan sembahyang sunat subuh secara khusus, raka'atan al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh itu lebih afdal daripada dunia dan isi-isinya. Itu sabda Nabi. Jadi Tuan Haji kata, bagaimana kalau pada saat sampai ke masjid bila dah aman? Bila roti canai tak habis. Jadi buru-buru, barunya aja dah aman. Bagilah orang tua itu sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Kita di Mekah 15 menit, di Madinah 15 menit, di sini 5 menit pun tak cukup kadang-kadang. Kenapa? Karena takut jam. La ilaha illallah. Bagi muadzin yang tak ada tugas, yang hanya untuk adzan saja, bilang untuk adzan saja, yang sehingga saat ketika dengan kita sampai ke masjid sudah tak ada untuk melaksanakan sembahyang sunat. Pertanyaan Tuan Haji, bolehkah sembahyang sunat subuh tadi itu dikerjakan selepas subuh? Di dalam kitab-kitab fikih dikatakan, bahkan di dalam kitab hadis juga ada diriwayatkan, asalkan itu tidak jadi kebiasaan kita. Sewaktu-waktu, sekali-sekala, bukan tiap kala. Sekali-sekala aja, bukan tiap kala. Jadi boleh dengan kita kerjakan sembahyang sunat subuh yang walaupun pada masa waktu tahrim, yang walaupun sebelum terbit matahari, yang walaupun kita kerjakan sebelum masuk waktu duha, tak masalah. Tapi kalau saban subuh macam tu tak boleh. Nabi kita buat 2 rakaat sunat subuh itu sebelum yang fardu. Kita saban subuh, lepas yang subuh bagi 2 rakaat. Haji, duha kan? Tak, isyarat. Jadi sembahyang apa? Sunat subuh. Takkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kalau sewaktu-waktu sudah tidak ada masalah. Ulama mengatakan boleh, tidak ada larangan yang walaupun sebelum masuk kepada waktu, sebelum berakhirnya waktu tahrim. Sama boleh kita lakukan tuan kita boleh sunat subuh, apa dan aku subuh. Dan niatnya macam mana tuan? Ada kalau sunat atau ada qadaan atau qada. Makasih. Jadi kata Tuan Haji, kalau pada waktu dengan kita melaksanakan sembahyang sunat yang diqadha, apakah kita niatkan qadhaan, apakah kita niatkan qabliyah dan ba'diyah atau seperti apa? Kalau seandainya tidak kita niatkan qadhaan pun dia jadi qadhaan, Tuan Haji. Jadi istilah qadhaan dengan adaan. Melaksanakan ibadah tepat pada waktunya namanya adaan. Melaksanakan ibadah selepas waktunya namanya qadhaan. Jadi kalau kita tak sebut qadhaan dengan adaan itu pada waktu kita berniat sahih. Jadi alhamdulillah bagi mudah. Kalau tak jadi masalah, lupa niat adaannya. Ini sedang isya nih. Karena lagi imam Allahu Akbar. Jadi kita pun sengaja pun melaksanakan sembahyang isya 4 rakaat. 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Sepatutnya tunai atau adaan. Kalau kita sebut adaan itu bagaimana? Tak masalah. Ada pendapat mengatakan sebut adaan dengan qadhaan itu wajib. Kalau pada saat dengan kita ada salah qadhaan. Katakan saja semalam Ustaz tak bayar. Nanti kalau lepas saya ikan nanti. Jadi kata mereka awal kena beda-bedakan yang mana yang hak kemarin itu, yang mana yang hak malam ini. Nah kalau dalam keadaan itu niat qadhaan dengan adaannya disebut untuk membedakan yang mana yang tunai,
yang mana yang kokohan. Nah, begitu. Ada lagi, ada sebuah nanti. Mana yang lebih afdal? Kalau seandainya saya akan terbang ke Jakarta pada pukul 9.30, immigration belum, check-in belum, afdalnya sudah witir 2 rakaat, nggak tarawih 2 rakaat. Sebab nanti saya ketinggalan pesawat. Sementara kalau antara 8 dengan 20, 8 rakaat itu namanya bukan salat tarawih. Yang 8 rakaat yang dinyatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa nabi ghayr 11 rakaat. Nabi kita tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya daripada 11 rakaat. Yang ditanyakan itu adalah sembahyang witir atau witir dengan tahajudnya. Sementara yang namanya sembahyang tarawih tidak ada batasannya. Kenapa? Sebab Nabi kita bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa bangkit sembahyang pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan juga dengan tulus ikhlas karena Allah, akan diampunkan dosa-dosa kesalahannya. Nabi kita tak bagi batasan. Gemuk, badan besar akan banyak, buat 20. Kuat perkasa, hoker, masuk Islam, buat 100. Yang ada lagi 100 rakaat. Kita tak larang. Macam mana larang? Semuanya masuk sini. Sirap masuk, tebu masuk, sirap Bandung masuk, teh tarik masuk, air kelapa masuk. Akhirnya jalan. Allahu Akbar. 4 kali salat tak nak bertanggung. Mana boleh Allah bagi nikmat dan kita juga kena banyak ibadah dan juga banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi tidak ada larangan. 8 elok, 20 elok, banyak elok, sedikit elok, tak elok kalau sembahyang. Orang ramai pergi ke masjid sementara dia pergi ke gelap malam, waliyadzubillah. Itu tak elok betul. Jadi kita terbuka saja. Kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, semakin banyak rakaat jelas semakin afdal. Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Soban, awak nak minta apa denganku? Kata Soban, nak bersama Rasul nanti dalam surga. Nabi kita kata banyak-banyak sembahyang. Jadi kalau kita ingin lebih pasti dan juga lebih yakin agar bersama Rasul nanti pada hari kiamat, banyak-banyak melaksanakan sembahyang sunnah. Semakin banyak semakin afdal. Tapi kalau pada saat lengok, letih, mata mengantuk, jangan buat yang 20, buat yang 8, buat yang 4 saja. Kenapa? Sebab kalau pada kita mengantuk daripada tertutup tembok nanti tertutup. Sembahyang lebih dengan kita sembahyang 2 rakaat saja. Atau sembahyang pakai kursi. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca panjang mana pun tak kisah sebab kita duduk. Itu ramai di masjid-masjid seperti itu. Orang-orang yang uzur, yang tua-tua sudah ada kursi di sepanjang saf belakang. Kita ambil salah satunya untuk kita sembahyang tarawih dengan bintang-bintangan yang cukup, yang walaupun dengan cara berduduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.